Halo, kembali lagi dengan saya Alpen. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perjuangan melawan penjajah. Materi ini akan dibagi menjadi dua sesi video. Sesi yang sekarang ini kita akan memfokuskan bahasan tentang penjajahan Belanda di Indonesia. Dan nanti yang sesi kedua akan berfokus pada pembahasan penjajahan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1596, bangsa Belanda ini berhasil datang ke Indonesia, yang lebih tepatnya di daerah Banten. Nah, tujuan dari bangsa Belanda ini adalah untuk merampas atau mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Rombongan Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Awalnya bangsa Belanda ini diterima baik oleh masyarakat yang ada di Banten. Namun lama-kelamaan, bangsa Belanda ini mulai menunjukkan sifat mereka yang kasar, tamak, dan juga mencari keuntungan sendiri. Sehingga mereka dimusuhi oleh masyarakat Banten dan terpaksa untuk meninggalkan Banten. 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1598, rombongan Belanda ini kembali lagi datang ke Banten untuk yang kedua kalinya. Tetapi rombongan yang kedua ini dipimpin oleh Jacob van Neck. Perlakuan dari rombongan yang kedua ini kepada masyarakat Banten berbeda dengan rombongan yang pertama, sehingga masyarakat Banten dapat menyambut mereka dengan baik. Mereka pun kembali ke negeri Belanda dengan mendapatkan banyak rempah-rempah yang ada di Indonesia. Sejak saat itulah makin banyak rombongan yang dari Belanda datang ke Indonesia, dan juga semakin ketatnya persaingan antar pedagang untuk memperebutkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Sehingga pada tahun 1602 terbentuklah sebuah perkumpulan dagang Hindia Timur atau Vereniging Oost-Indisch Conven, atau yang disingkat juga dengan VOC. Nah, VOC ini semakin lama semakin berkembang, sehingga mereka membuat beberapa atau sebuah sistem kepada masyarakat Indonesia. Sistem yang pertama ini adalah kerja paksa. Jadi pada saat penjajahan Belanda ini, sistem kerja paksa itu dimana diartikan sebagai rakyat Indonesia itu dipaksa untuk bekerja membuat sebuah jalan dari Anyer yang ada di Banten sampai ke Panarukan yang ada di Jawa Timur. Kerja paksa ini juga dinamakan sebagai kerja rodi. Pembangunan jalan ini dari Anyer sampai Panarukan hampir sekitar 1000 km dan para pekerja pun tidak diberi upah sepeser pun. Kerja paksa atau kerja rodi ini dipimpin oleh seorang jenderal Belanda yang bernama Herman Willem Daendels. Yang kedua ada tanam paksa. Nah, tanam paksa ini merupakan kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda, di mana para petani dipaksa untuk menanam tanaman tertentu di tanah pertanian. Nama lain dari tanam paksa ini adalah kulturstelsel dalam bahasa Belanda. Dan tanaman yang dipaksa untuk ditanam itu misalnya seperti tebu, kopi, teh, tembakau, dan juga lada. Melihat dari seberapa kejamnya pemerintah Belanda memperlakukan rakyat Indonesia, maka lahirlah beberapa tokoh perjuangan yang ada di Indonesia ini untuk melawan penjajah Belanda. Tokoh perjuangan tersebut misalnya seperti Sultan Hasanuddin yang melawan pemerintah Belanda karena telah dirugikan atas dasar perjanjian kerjasama. Lalu ada Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Antasari, ada Pangeran Diponegoro yang berani mencabut tiang-tiang pancang pembangunan jalan oleh Belanda. Ada Kapitan Patimura atau pahlawan asal Maluku yang berhasil merebut benteng Rustek. Ada Raja Sisingamaraja ke-12. Lalu ada perlawanan rakyat Aceh di mana tokohnya itu seperti Teuku Cikditiro, Teku Umar, Cut Nyadin, Cut Mutia, dan Panglima Polim. Dari munculnya tokoh-tokoh perjuangan tersebut, masyarakat Indonesia itu mulai membuat beberapa pergerakan nasional. Pergerakan nasional ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk memperbaiki nasib ataupun keadaan rakyat Indonesia yang bersama-sama ingin memperoleh sebuah kemerdekaan. Pergerakan nasional itu misalnya seperti Budi Utomo. Budi Utomo ini mempunyai tujuan untuk mencapai kemajuan dan juga meningkatkan derajat bangsa. Gerakan Budi Utomo ini diketuai oleh Sutomo yang merupakan seorang mahasiswa kedokteran di Jakarta. Lalu ada gerakan Sarekat Islam. Gerakan Sarekat Islam ini dulunya itu bernama Sarekat Dagang Islam yang mempunyai tujuan untuk memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Pendirinya itu ialah Kiai Haji Samanhudin. Lalu ada juga Gerakan Perhimpunan Indonesia. Nama awal dari Perhimpunan Indonesia itu adalah Indische Vereniging. Tujuan awalnya adalah untuk mengurus kepentingan orang-orang Indonesia yang ada di negeri Belanda dan dipelopori oleh pemuda Indonesia yang ingin menuntut ilmu ke negeri Belanda. Lalu Indische Vereniging ini berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Tujuannya juga diubah, yaitu untuk memperjuangkan hak, menentukan nasib, dan juga ingin melepaskan diri dari penjajah. Dari pergerakan-pergerakan tersebut, lahirlah tokoh-tokoh penting nasional seperti Ki Hajar Dewantara,
Raden Ajeng Kartini, Muhammad Husni Tamrin, Ahmad Dahlan, Dewi Sartika, dan masih banyak lagi. Sekian video materi dari perjuangan melawan penjajah dengan fokus pembahasan penjajahan Belanda di Indonesia. Di video selanjutnya kita akan membahas penjajahan Jepang di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.